Guru korban ketapel oleh orang tua murid balik dilaporkan oleh tersangka dari balik jeruji atas kasus dugaan penganiayaan. Batal terima hukuman mati, Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Inilah detik-detik pembunuhan mahasiswa universitas oleh seniornya. Di waktu inilah pelaku sempat keluar untuk mengambil pisau yang ada di kantong celananya. Pelaku nekat menghabisi nyawa juniornya di tempat kos korban di wilayah Beji, Depok, Jawa Barat. Setelah membunuh korban, pelaku lalu membungkus dan menyembunyikannya di balik tempat tidur. Selang 2 hari, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya. Pelaku tak lagi bisa berkutik. Dari keterangannya, tersangka gelap mata dan terlilit utang pinjol senilai 15 juta rupiah. Buntut dari bisnis kripto yang merugi hingga 80 juta rupiah. Ya pelaku, dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak, sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang, tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Tak bisa lagi mengelak, tersangka hanya dapat menjalani seluruh konsekuensi dari perbuatannya. Saya Altaf Fasali Anika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Dalam kedukaan mendalam, keluarga meminta hukuman maksimal terhadap pelaku. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman mati atau sedikitnya 20 tahun penjara. Dan sekali lagi masih saya harapkan adalah satu pertemuan yang lebih kekeluargaan, lebih humanis. Sudah lebih dari 7 bulan, Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa yang menjadi korban kabel optik, menjalani perawatan karena masih belum bisa berbicara dan makan secara normal. Akibat tulang tenggorokannya patah, Sultan harus menggunakan selang untuk makan dan minum. Peristiwa ini terjadi pada awal Januari lalu, terjadi di wilayah Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Bali Tower, pemilik kabel optik, menyebut juntayan kabel disebabkan oleh ketinggian kendaraan yang menyangkut. Pihak Bali Tower berjanji akan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Awalnya sudah ada itikat baik untuk memberikan uang kemanusiaan, namun masih belum menemukan kesepakatan dari keluarga korban. Akan memberikan bantuan dana kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai. Mereka meminta ganti kerugian yang merupakan kerugian imaterial, nilainya 10 miliar rupiah.
Pihak keluarga membenarkan adanya rencana santunan kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah. Namun, pihak keluarga Sultan menolaknya. Saya tolak, jelas saya tolak itu. Gitu loh. Karena kalau bicara lagi tentang 2 miliar, saya jelas tolak karena ini sudah tidak beretika, sudah tidak lagi kemanusiaan, hanya diukur dengan uang. Buat saya besar, tapi buat anak saya tidak tahu, harus bicara data dan fakta. Keluarga memutuskan menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud akhirnya menjenguk Sultan di rumah sakit. Mahfud meminta pemilik kabel fiber optik PT Bali Tower melakukan pendekatan secara manusiawi kepada korban dan keluarga. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo kembali membuat publik tercengang. Kali ini karena Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Ferdi Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Padahal publik sempat mengapresiasi peradilan saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tidak hanya Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati yang awalnya dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara berubah menjadi 10 tahun penjara. Lalu asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, yang divonis 15 tahun penjara, mendapat potongan keringanan dari MA menjadi 10 tahun penjara. Dan ajudan pribadi Ferdi Sambo, Ricky Rizal, yang awalnya divonis 13 tahun penjara, diberi keringanan oleh MA menjadi 8 tahun penjara. Aksi damai masyarakat Air Bangis terkait penolakan hutan di wilayah mereka menjadi hutan produksi ini berakhir ricuh. Pria-pria ini nekat menganiaya seorang wanita hingga ke tengah jalan. Korban tak sanggup melawan pengeroyokan. Warga sekitar juga tak berani melerai. Dari 9 orang pelaku, 1 diantaranya berhasil ditangkap polisi. Dari pengakuan pelaku, tindak kekerasan ini dilakukan karena rasa cemburu. Saat ini polisi masih mengejar 8 pelaku lainnya. Aksi saling dorong terjadi antara petugas dengan warga di Jalan Dukuh Pakis 4 Surabaya karena tak terima tempat tinggalnya dieksekusi. Tidak ada menghalang-halangi proses. Mohon izin komandan, ini ada gugatan komandan. Warga menolak hasil putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya karena tengah mengajukan gugatan. Namun petugas jurusita tetap mengeluarkan seluruh barang perabotan dan mengosongkan rumah yang dieksekusi. Tidak ada menghalang-halangi proses. Mohon izin komandan, ini ada gugatan komandan. Kasus sengketa ini terjadi sejak 2019. Tanah yang disengketakan seluas 2.000 meter persegi. Lanjut terus, ini semua lanjut terus sampai belakang. Kericuan ini terjadi saat polisi membuka blokade jalan Trans Papua yang dibuat oleh warga setempat. Warga yang tidak terima langsung melawan dengan melepaskan anak panah ke polisi. Meski mendapat perlawanan dari warga,
polisi tetap menerobos blokade dan melakukan pengejaran kepada warga. Blokade ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes atas ganti rugi yang belum dibayarkan. Konser musik berlangsung rusuh karena penonton yang asik berjoget tiba-tiba saja terlibat adu jotos. Polisi yang ada di lokasi langsung menangkap pelaku kericuhan. Sekitar 12 penonton dikeluarkan dari konser ini. Meski sempat diricuh, konser tetap berjalan hingga akhir acara. Pertandingan sepak bola antar kampung tak berizin ini berlangsung ricuh setelah penonton emosi dan menyerang salah satu pemain. 3 pemain yang mencoba menolong juga ikut jadi sasaran amukan massa. 2 orang pemain mengalami luka serius, 1 pemain lainnya mengalami luka ringan. Panitia dan petugas keamanan menangkap sejumlah terduga provokator. Sementara ketiga korban berencana akan melapor ke polisi. Ngapain kamu kabur? Ngapain kamu kabur? Tasnya buka. Ngapain kamu kabur? Inilah detik polisi menangkap warga yang dicurigai tengah bertransaksi narkoba. Terduga pelaku ini langsung digeledah, diamankan untuk diperiksa. Kamu umpetin di sini? Nggak ada, Pak. Kamu diam aja. Kamu umpetin di sini. Nggak ada, Pak. Kamu diam aja. Polisi juga menggeledah rumah terduga pelaku karena dicurigai sebagai lokasi penggunaan dan peredaran narkotika. Ini. 5 orang terduga pengguna serta barang bukti narkoba jenis sabu dalam plastik kecil diamankan polisi. Mantan atlet mixed martial art atau MMA, Rudy Agustian alias Rudy Golden Boy terlibat perkelahian dengan beberapa pemuda di sebuah minimarket. Penyebab perkelahian diawali oleh sekelompok pemuda yang menyelak Rudy Golden Boy saat mengantri di depan kasir. Tidak terima, Rudy menegur hingga terjadi perdebatan dan berakhir dengan adu jotos. Polisi masih menunggu hasil mediasi kedua pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dengan membawa senjata tajam, batu hingga petasan, 2 kelompok remaja ini saling menyerang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun atap sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan batu. Warga menyebut lingkungannya kerap dijadikan lokasi tawuran dan dipicu saling ejek antar kelompok yang terlibat. Inilah detik-detik sebuah bus mengalami kecelakaan di daerah Kertek, Wonosobo. Untuk menghindari kerusakan fatal, supir bus memasuki jalur darurat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dugaan sementara bus mengalami remblong dan tidak dapat dikendalikan. Nggak bisa. Astagfirullah, untung aku nggak videoin. Aksi damai masyarakat Air Bangis terkait penolakan hutan di wilayah mereka menjadi hutan produksi ini berakhir ricuh. Masyarakat dibubarkan paksa setelah mendemo selama 5 hari berturut-turut. 6 orang warga, 4 mahasiswa, dan 8 orang praktisi hukum ditangkap polisi
dan dibawa ke Polda Sumbar dan telah dibebaskan. Polisi menyebut pembubaran dilakukan karena kondisi pendemo yang memburuk, serta arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi terganggu. Emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Inilah detik-detik orang tua murid yang juga pelaku penganiayaan guru datang ke Polres Rejang Lebong untuk menyerahkan diri. Pelaku sempat buron selama 5 hari. Dalam pantauan polisi, pelaku berpindah-pindah tempat. Menyerahkan diri diserahkan oleh keluarganya dan selanjutnya dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Berkat daripada usaha persuasif dari gabungan Polres, Polda maupun Polsek dan juga pencarian dan beberapa tim opsional di beberapa titik. Tersangka penganiayaan merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan di tahun 2014. Tersangka sempat menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan. Kini tersangka dijerat pasal berlapis atas dugaan penganiayaan berat secara terencana terhadap seorang pegawai negeri yang menjalankan tugas sah dengan hukuman paling lama 16 tahun penjara. Sementara itu dokter menyatakan korban mengalami luka kebutaan permanen. Guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu ini harus menjalani operasi bedah. Kejadian naas ini bermula saat guru Zaharman melihat anak pelaku merokok di kantin sekolah. Korban lalu menegur anak pelaku. Tak terima, anak pelaku lalu pergi dan melapor ke orang tuanya bahwa telah ditendang oleh guru olahraga itu. Pelaku emosi dan mendatangi sekolah dengan membawa ketapel. Anak bilang dia ditendang. Gimana anaknya? Bilang dia ditendang, Pak. Ditendang? Iya. Ditendang di sebelah mana? Di kirinya, Pak. Nah, terus setelah dengar itu, apa tindakannya? Aku emosi, Pak. Emosi. Menyesal nggak? Menyesal, Pak. Itu sangat menyesal. Iya, Pak. Nah, terus setelah tahu kalau setelah tembakan ketapel itu melukai, apa? Selanjutnya tindakannya Bapak apa? Lari, Pak. Masih tak terima, dari balik jeruji, pelaku bahkan melaporkan balik korban atas dugaan penganiayaan. Atas keterangan anak pelaku yang mengaku tidak merokok. Menurut pengakuannya, yang merokok adalah teman yang duduk di sebelahnya. Pemprov Bengkulu menyatakan akan mengusut kasus ini dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun jika diperlukan, Pemprov Bengkulu menyatakan siap memberikan bantuan hukum berupa pengacara dari pemerintah daerah. Kalau tidak itu kita ke jalur hukum. Pemerintah siap membela ASN yang memang kalau memang betul-betul dia teraniaya atau gimana itu kewajiban pemerintah. Kita punya biro hukum sebagai pengacara pemerintah daerah. Dan juga kita Pak Gubernur punya pengacara khusus kalau memang itu nanti perlu kita angkat ke jalur hukum. Aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 7 sementara waktu diliburkan. Trauma akibat kejadian ini bukan hanya dialami guru Zaharman, tapi juga guru-guru lainnya. Kejadian kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya kali ini terjadi. Murid yang melakukan kesalahan dan guru yang tak kuasa menahan tindakan kekerasan. Aksi kekerasan di kelas ini bermula saat seorang siswa kelas 12 jurusan TKJ SMK Muhammadiyah Banyuresmi ketahuan oleh guru sedang merokok di dalam kelas. Sebagai hukuman, guru itu lalu menampar siswa dengan buku.
Guru tersebut juga memberi kesempatan para siswi untuk menampar siswa perokok. Aksi pendisiplinan ini mendapat berbagai respon. Kepala sekolah menyebut siswa tersebut sudah sering melakukan pelanggaran sekolah. Kasus penamparan guru di Garut, Jawa Barat ini akhirnya selesai secara kekeluargaan. Siswa berpakaian olahraga ini tiba-tiba saja berteriak dan mengancam seorang guru dengan sebilah pedang. Peristiwa yang terjadi di SMK Negeri Samarinda ini bermula saat guru mengajarkan pelajaran olahraga, cara menangkap bola, mengingatkan setiap murid bahwa siswa yang melepas bola akan diberi sanksi push up. Kenapa dia? Pelaku lalu mengolok gurunya. Emosi, sang guru lalu menendang kaki muridnya. Siswa justru marah dan pulang untuk mengambil pedang. Petugas kebersihan sempat mengalami luka gores di tangan saat mencoba merebut pedangnya. Kak guru olahraga, Kak. Punya bapak, Ibu? Oh, pantas gak punya bapak, kamu terus sombong gitu. Siswa SMK ini nekat memaki staf sekolah hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Bapak! Peristiwa ini terjadi saat murid memainkan lampu di kelas, saklar ditekan mati nyala berulang kali. Staf sekolah yang berjaga saat jam istirahat lalu menegur murid di kelas 11 ini. Udah, diam kamu. Tak terima dengan makian staf sekolah ini, murid lalu semakin berulah. Usai adu mulut ini, staf sekolah lalu memanggil guru BP untuk menenangkan murid yang tersulut emosi. Siswa yang memaki guru tersebut akhirnya meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah diproses dan dimaafkan oleh pihak sekolah. Sekolah sudah memproses saya atas perbuatan tidak sopan tersebut dan sudah selesai semuanya. Saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak sopan tersebut. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.